Anime dan Ganani Season 2. Ngelanjutin cerita sebelumnya, saat mereka menangis haru saat mengetahui Kaoru hamil. Sekarang suaminya sudah gajian dan gajinya lebih besar dari istrinya. Gini dong jadi suami, harus begini. Karena Hajime gajian, diajaklah istrinya untuk makan-makan dan istrinya pengen makan ramen masa sekolahnya. Yuk gas. Oke, ini motor dari mana? Mereka sudah sampai. Si Hajime mau hunting cewek sekalian, tapi belum juga mulai udah kena ulti. Google di mana tempat ramen. Belok kiri. Jangan kasar. Setelah itu mereka langsung ke tempat ramen dan si istri terlihat bahagia. Lalu mereka pulang sambil mengenang senior SMA Kaoru yang kayak Bagong. Serius, ini buktinya. Dan hari ini diakhirin mereka memandang sunset bersama. Kali ini Kaoru bertemu dengan adik kelasnya dan dia membahas keserasian pasangan. Langsung panik dong dan dia langsung cari referensi. Saling memahami no, golongan darah no, zodiak no, hujan ambil jemuran. Setelah itu si istri datangin ke tempat sahabat kacamata. Dia cerita soal dia yang gak serasi dengan suaminya. Dan si sahabat bilang itu hanya sugesti dan dia pun pulang dijemput suaminya. Dia tanya hal ini ke suaminya dan si suami juga pernah merasa begitu dan dia bilang bodoh amat. Soalnya kan bisa langsung ngewe tanpa mikirin itu. Aku setuju. Sekarang Kaoru lagi bebersih rumah. Dia protes karena banyak koleksi berhala si suami yang menuin seisi rumah. Karena hal itu si suami bujuk istrinya biar gak marah dengan mengajaknya bermain hal yang disukainya. Ternyata dia suka main bowling. Emang bedes cewek satu ini. Hasil si suami ngajak semua teman-temannya untuk main bowling. Miki Sarani bagi kelompok, tapi mereka udah berpasangan, jadi tinggal gaspol aja. Ini tim Kaoru. Maaf belum pemanasan, serahkan padaku. Kekuatan wibu, beban. Ini tim sahabat Lolipai. Walaupun slow gitu langsung dapat strike. Dan ini tim sahabat kacamata. Udah bedes gitu tapi langsung jatuh. Sekarang tim Miki, dia udah pede dapat strike. Sayangnya sisa 2 pin lagi. Jadi dengan kekuatan Yao Yuta dapat strike deh dia. Dan dengan ini pemenang pertandingan bowling dimenangkan oleh tim Miki. Dan hadiahnya 2 tiket pasangan ke pemandian air panas. Siap-siap main pedang-pedangan ya Mas Miki. Lalu pas Sutri ini pulang, si istri senang karena bermain bowling tadi dan suruh suaminya untuk main lagi. Dan tidak lupa bersihkan kamarnya sekalian. Misi pengalian gagal. Hari ini Yota datang ke rumah. Dia bilang ingin jadi komikus resmi. Aku ingin berkarya di komik remaja, bukannya komik homo. 3 hari kemudian dia gagal. Jelas gagal, isinya gituan. Karena udah gagal, dia ingin jadi asisten komikus saja. Tapi sayangnya mereka pada nggak punya kenalan. Jadi ditanyailah si istri, kamu punya teman komikus? Ada kok, sudah kuduga, gak punya. Dan kebetulan dia butuh asisten. Dan kata si istri, dia orangnya menyeramkan. Ini teman lama si istri, bernama Yuzu Kimura. Dilihat sekilas, dia emang imut parah. Tapi dia tahu semua data pribadi si Yota. Menyeramkan bukan? Lalu mereka dijamu sama si komikus dan bilangi Kaoru, kok udah nikah? Katanya mau ngejomblo seumur hidup. Jadi Kaoru tegang. Lalu mereka pulang. Lo kok ngikut? Aku jadi asisten digitalnya. Karena ini kerjaan pertama si adik, si kakak bilang untuk belajar perlahan. Kayak dia waktu pertama kali unboxing si istri. Aduh, ngelanjutin cerita bowling kemarin, si Miki ajak Hajime dan teman yang lain untuk ikut ke pemandian bareng dia. Takut aja kan dia hilaf main pedang-pedangan. Mereka sudah sampai dan langsung gas mandi. Kata Hajime, para suami pengen ngintipin mereka. Sini Nozume. Woi, entar ganti genre. Di pemandian sebelah, para cowok bingung dengan gendernya Yota. Soalnya ya gitulah. Sekarang mereka sudah selesai mandi dan mau bahas 18+. Dimulai dari Hajime yang menciumi baju penuh keringat istrinya. Padahal si istri pengen dicium langsung. Atau di kamar sebelah si sahabat Lolipai mau beli kondom. Tapi si sahabat kacamata selalu siap sedia.
Setelah itu mereka pulang dan Miki bilang ingin sering-sering begini untuk mempererat hubungan. Ah Mas Miki, dia salah paham. Kali ini si Hajime datangi suami sahabat Lolipai, ingin tanyai kisah cinta mereka. Ceritanya pertama kali mereka bertemu saat masa kuliah. Dia ngeliat ada anak SD kesasar. Aku bukan bocil, masih TK, mau kutonjok. Alhasil dia kena ulti 2.0. Karena tadi dibuat marah, si Lolipai minta ditraktir sama si Tinggi. Sejak saat itu, si Lolipai nempel terus sama si Tinggi. Tapi dia terus nolak dan si Lolipai mau kasih jatah. Hayo FBI, tangkap dia. Setelah itu, si Lolipai cerita kalau dia sering tinggal kelas dan nasihatin si Tinggi untuk sering belajar. Tapi si Tinggi bilang untuk selalu nemani si Lolipai walaupun dia sering gak naik kelas. Jadi mulai saat itu mereka pacaran. Pacarku ringan juga ya, kan cuma 30 kilo. Lalu mereka makan sushi bersama dan kasirnya ternyata Hajime. Dan itulah pertemuan kedua pasangan beda tinggi ini. Sekarang malam tahun baru, ada event Comiket. Si suami wibu mau ke sana. Si istri titip komik NK, tapi gak mau dong si suami kalau tanpa imbalan. Alhasil si istri kasih kuping kucing biar suaminya nurut. Sesampai di sana dia bertemu sama Miki yang bikin stand ganti ending manga Bad End. Mas Miki bisa ganti ending AOT juga. Tak lama dari itu dia bertemu sama Yota dan ditumbalilah si Miki. Sehabis itu si suami pulang dan nyantui bareng nikmati malam tahun baru sama istrinya. Besoknya si istri bantuin stand komiknya si Yota dan ada flashbacknya si Yota juga. Ini Yota waktu masih bocil. Dia lihat kakaknya yang masih ngewibu level dewa. Jadi dia keluar gak mau jadi kayak si kakak wibu. Tak lama dari itu dia kena bully. Untung ada kakak wibu yang belai. Karena dia mau nuker stick es krim jackpotnya, sekalian aja kan sok keren ke si adik. Setelah nukarin stick es krimnya, si Yota tanya keseruan dunia anime ke kakaknya. Tentu si wibu ngejawab sangat seru. Dan hal itu didukung dengan stick es krim yang dapat jackpot lagi. Dan itulah kisah awal Yota jadi wibu juga. Hari ini si istri bersih-bersih lagi. Mereka mau milah-milah majalah haram si suami. Lalu Hajime dapat telepon dari ibunya untuk kunjungin mereka saat tahun baru. Si Hajime mau nolak tapi dipaksa sama Kaoru. Jadi mereka datang deh ke tempat ibunya Hajime. Udah dapat kerja anak wibu, udah mak, kerja. Lalu ada ayahnya Hajime. Salam ayah mertua, bejir anakku beneran nikah. Dia protes dong sama istrinya, cuman dia aja yang gak tahu kalau anaknya udah nikah. Bentar, di Jepang gak ada kondangan ya? Tak mau ambil pusing, akhirnya mereka makan bersama. Si Hajime kasih ampau tahun baru ke adiknya. Mau ditolaknya karena udah gede. Oh gitu. Habis itu mereka pulang dan si istri senang lihat suaminya dimarahi sama ibu mertua. Sekarang Kaoru di tempat kerja. Dia didatangi sama teman lainnya yang bernama Tobe. Dia mau curhat soal suaminya yang selingkuh. Mau sama saya mbak? Enggak. Lalu Kaoru mikirin apakah suaminya selingkuh. Tapi dipikir lagi dia cuma selingkuh sama 2D. Mentok-mentok sama teman kerjanya dulu. Jadi ceritanya saat mereka kerja bareng ada anak baru cewek berambut pendek. Karena banyak scan gambar diam, jadi ku skip aja ya. Endingnya dia kena tolak sama si rambut pendek. Dan plot twistnya lagi si rambut pendek pengen buat cerita flashback tadi jadi novel. Pantas gambar diam semua ya. Ngelanjutin cerita season kemarin yang Kaoru hamil. Ini anime emang gak jelas, udah maklumin aja. Si Hajime ingin nyariin ayah untuk anaknya. Lo kan ayahnya geblek. Si istri merasa gak enak karena terlalu dimanja, baik di rumah dan di kantor. Alhasil si suami konsultasi ke sahabat kacamata dan seperti biasa dia bilang dibawa santai saja. Karena perkataan sahabat kacamata, dia pun bersikap santai terhadap istrinya. Dipikir lagi, nikah dan punya anak memiliki beban yang berat. Tapi bodoh amat ya, tinggal dibawa tidur saja. Di kantor, Kaoru dimanjai sama temannya yang kemarin dan dia pun pulang lebih awal.
Tapi dia merasa tidak enak. Sesampai di rumah, si suami menebak semua isi pikiran si istri, yang membuat si istri jadi senang. Setelah itu, dia masih mikirin tentang apakah mereka mampu untuk merawat anak. Sampai ke kamar mandi, Mbak udah hadap ke depan, ayah berdiri. Jadi karena hal itu, dia curhat ke sahabat kacamata. Dan seperti biasa, dia bilang dibawa santai saja. Palingan entar tambah mesra kalau mereka udah punya anak. Di sisi lain, si Hajime juga mikirin hal serupa. Apakah dia bisa menjadi suami sekaligus ayah yang baik? Karena dia egois disebabkan kewibuannya. Sesampai di rumah, dia diskusi sama istrinya. Kaoru, aku akan menjadi manusia pada umumnya. Sungguh bagus dong. Tapi kalau begitu anime kita nggak laku. Hari ini sahabat kacamata datang ke rumah karena pasangan suami istri ini pada cekcok soal nama anak perempuan mereka. Tak mau ambil pusing, dia pun tidur. Bangun-bangun semua teman-teman pada ngumpul untuk diskusikan nama anak perempuan Hajime dan Kaoru. Karena gak ada yang mau ngalah, ujung-ujungnya mereka gacha aja. Dan yang keluar nama Sayoko yang merupakan nama pilihan sahabat kacamata. Kalau tahu gini dari tadi napa? Dan anime ini ditutup dengan gandengan tangan pasangan ini. Anak kalian mana anjing? Sabar mungkin yang ini. Kan anaknya cewek, pemain bola. Udahlah, emang ini anime gak jelas. Hehe. Thank you.